Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak Miss sekalian. Nah, di sini Miss Widi akan membawakan materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12 ya. Nah, untuk materi kita yang pertama kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Oke. Nah, apa itu surat? Surat adalah alat komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis dari satu pihak ke pihak lain. Nah, fungsi surat adalah sebagai sarana pemberitahuan, permintaan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Ya, itu tadi pengertian surat dan fungsi surat. Kemudian di sini berdasarkan pemakaiannya surat dikategorikan menjadi 7. Yang pertama itu ada surat pribadi, surat resmi, surat niaga, surat dinas pemerintah, kemudian surat sosial, nah surat lamaran pekerjaan dan surat elektronik. Itulah ketujuh jenis ataupun kategori surat berdasarkan pemakaiannya. Kemudian di sini ada apa itu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Kemudian surat lamaran pekerjaan memuat identitas diri yang terdiri dari nama lengkap, umur atau tempat dan tanggal lahir, dan serta alamat. Kemudian jabatan yang diinginkan dan kualifikasi atau pendidikan, keahlian atau pengalaman yang kamu miliki, ya. Kemudian, apa saja kriteria penulisan surat lamaran kerja? Yang pertama itu, surat lamaran harus ditulis oleh pelamar pada kertas yang berkualitas baik, pada kertas bergaris maupun tidak. Kemudian, surat lamaran sebaiknya diketik pada kertas HPS 70 gram dengan spasi 1,5. Yang ketiga, penampilan surat lamaran harus rapi tanpa coretan atau koreksian. Yang keempat, isi surat lamaran harus menggambarkan sikap keoptimisan pelamar. Yang kelima, isi surat lamaran tidak bernada memelas atau minta dikasihani. Yang terakhir yaitu sapaan yang digunakan adalah bapak ataupun ibu. Oke, itu tadi kriteria penulisan surat lamaran kerja. Kemudian isi dan sistematika surat lamaran kerja terdiri dari 8. Yang pertama itu tanggal dan tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian yang kedua lampiran ataupun berkas tambahan pada surat yang dikirim. Yang ketiga itu hal atau perihal, yaitu lamaran pekerjaan. Yang keempat alamat tujuan, ya. Yang kelima salam pembuka yang biasa kita tulis dengan hormat. Kemudian yang keenam itu isi surat yang terdiri dari alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Dan yang ketujuh ada salam penutup, dan yang terakhir itu tanda tangan dan nama jelas pelamar atau tanda tangan kamu dan nama jelas kamu. Oke. Kemudian hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat surat lamaran kerja? Yang pertama itu bentuknya resmi, ya. Artinya di sini apa? Kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ditulis tangan dengan menggunakan kertas folio bergaris atau diketik dengan menggunakan HPS ukuran kuarto ataupun folio. Kemudian tulisannya bersih, mudah dibaca sesuai ejaan yang disempurnakan. Kemudian bagian-bagiannya lengkap, dari hal, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Kemudian alamat sesuai dengan kotak pos ke biro iklan, ya. Kemudian hal-hal yang perlu dilampirkan antara lain. Lampiran tadi ingat bahwasanya lampiran merupakan berkas tambahan. Jadi dalam surat tersebut kalian bisa melampirkan daftar riwayat hidup ataupun fotokopi ijazah terakhir, sertifikat-sertifikat yang kamu miliki, kemudian surat keterangan berkelakuan baik, kemudian surat keterangan pengalaman kerja bila kamu sudah pernah bekerja, kemudian ada surat keterangan berbadan sehat, fotokopi KTP atau SIM, dan pas foto. Oke. Nah, lampiran ini kamu sesuaikan dengan apa saja yang diminta oleh tempat yang akan kita lamar, ya. Tempat yang akan kita tuju. Kemudian apa saja yang kamu miliki yang bisa jadi berkas pendukung kamu agar kamu diterima di tempat bekerja tersebut. Kemudian di sini ada saya berikan
contoh-contoh kalimat pembuka atau contoh alinea pembuka untuk surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Ya. Kemudian di sini ada berdasarkan pengumuman resmi dari instansi, ya. Kemudian juga di sini ada permohonan instansi kepada kepala sekolah. Biasanya ada pihak perusahaan yang meminta langsung tenaga kerja dari sekolah. Kemudian kita mendapatkan informasi lowongan kerja dari seseorang. Nah, kalian bisa membuat kalimat pembukanya seperti ini. Kemudian ini bila kita ingin melamar pekerjaan dengan inisiatif sendiri, ya, tanpa ada informasi dari manapun, baik dari koran, dari informasi pengumuman umum ataupun dari pihak perusahaan sendiri. Nah, di sini saya sudah buatkan satu contoh surat lamaran kerja yang bersumber dari informasi seseorang. Oke, adik-adik semua bisa memahami, ya. Adik-adik bisa baca di sini dengan jelas contoh surat lamaran pekerjaan yang dikirim oleh Rendra Prawiro, ya, yang ditujukan ke penerbit Erlangga, ya. Oke. Kemudian ini contoh surat lamaran kerja dari inisiatif sendiri. Kalian bisa bedakan, ya. Contoh surat lamaran kerja dari inisiatif sendiri, kita bisa lihat dari alinea pembukanya yang dikirim oleh Ika Wijayanti. Oke. Nah, di sini saya sudah berikan contoh format daftar riwayat hidup, ya. Tadi ada daftar riwayat hidup, ini merupakan berkas tambahan ataupun lampiran, ya, yang berisikan data-data kamu, baik data pribadi, riwayat pendidikanmu, pengalaman kerjamu, kemudian keahlianmu yang lain, ya, ataupun sertifikat yang kamu miliki. Nah, ini dia format daftar riwayat hidup. Jadi bila kamu ingin melamar pekerjaan, kamu bisa melihat contohnya seperti ini yang harus kamu lampirkan. Oke. Nah, baik, kita masuk ke bagian tugas, ya. Tadi saya sudah jelaskan apa itu surat lamaran pekerjaan, kemudian bagaimana sistematikanya, pembagian suratnya, kemudian bagaimana cara kita menentukan ataupun membuat kalimat pembuka untuk surat lamaran pekerjaan. Nah, tugasnya sekarang ialah carilah iklan lowongan pekerjaan dari media cetak atau koran, ya, dan buatlah surat lamaran pekerjaanmu berdasarkan iklan lowongan kerja tersebut. Ibaratnya kamu mau melamar kerja ke perusahaan yang ada di dalam koran tersebut yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Oke, paham tugasnya, ya. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Semangat belajar dan tetap stay di rumah. Oke, selamat pagi semuanya.